Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi jami'an, amma ba'd. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi masyayikhina wa bi 'ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atani atin min 'indi rabbi 'azza wa jalla faqala man shalla 'alaika min ummatik salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa radda 'alaihi mislaha. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku, yang datang yaitu malaikat Jibril dari sisi Tuhanku Azza wa Jalla, sisi Allah. Faqala, malaikat Jibril berkata, man shalla 'alaika min ummatika salatan, barang siapa yang bersalawat kepadamu dari umatmu 1 kali salawat, kataballahu lahu biha 10 hasanat, maka Allah akan tulis untuknya dengan sebab 1 salawat itu 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayyi'at, dan menghapus atasnya 10 kejelekan atau dosa. Wa rafa'a lahu 10 darajat, dan Allah akan angkat untuknya 10 derajat. Wa radda 'alaihi mislaha, dan Allah akan balas dia seperti itu. Jadi ini di antara keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ceritanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan pesan dari Allah, bahwasanya yang baca selawat sekali itu yang dia dapatkan 4. 1, dia dapat 10 kebaikan dengan 1 selawat. Yang kedua, kesalahan atau dosanya 10 diampunkan. Yang ketiga, 10 derajatnya diangkat di sisi Allah, naik tingkatan 10 langsung. Yang keempat, Allah balas dengan seperti apa yang dia lakukan daripada solawat. Artinya Allah juga balas solawatnya dia. Solawat dari Allah adalah rahmat, artinya Allah akan beri dia rahmat. Kalau solawat dari malaikat itu istighfar, permohonan ampun. Ya, jadi selawat 1 kali seperti itu balasannya dari Allah SWT. Maka berapa kalikah kita ini dianjurkan baca selawat? Kata para ulama, jangan kurang sehari 300 kali ya. Dan jangan lupa diamalkan dulu. Saya pernah sampaikan, saya ingatkan lagi, jangan lupa diamalkan. Kalau ingin ketika ruh kita dicabut, kita ingin di samping kita ada Nabi Muhammad SAW, maka baca sehari 116 kali Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qallat hailati adrikni, Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ana fi jahi Rasulullah SAW. Itu dibaca sehari 116 kali. Kalau meninggal, Nabi Muhammad ada di sampingnya. Ini bacaan ini ada di dalam kitab Kunuzus Sa'adah. Ada kitab Kanzun Nazah atau Kunuz Sa'adah, itu ada kitab ini, saya pernah baca. Nah, itu kalau diamalkan di samping kita ada Nabi Muhammad. Nah, dulu saya pernah cerita itu kan, wanita-wanita melihat gantengnya Nabi Yusuf, memotong-motong tangannya tidak terasa. Apalagi kalau kita ketika dicabut nyawanya sakit, melihat Nabi Muhammad, insya Allah sakitnya sakaratul maut tidak akan dirasakan, karena melihat indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Saya biasanya ngamalkan ini setiap hari itu. Saya baca habis asar. Tapi terserah, kalau mau baca kapan saja, yang penting sehari 116 kali. Mau dicicil pun boleh, pagi berapa, siang, sore, malam, dicicil boleh. Tapi kalau saya biasanya, saya tentukan waktunya. Habis asar saya baca tuh, paling sekitar 15 menit selesai. Jangan ya lambat-lambat bacanya. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, qallat hilati adrikni, assalamu alaika ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baca lagi terus.
116 ambil tasbih biar tak terlewat 116 kali. Nanti saya kirimkan bacaannya ke Ustaz Irfan, dan Ustaz Irfan share ke yang lain. Itu amalkan ya. Rasulullah akan hadir di samping kita ketika kita sakaratul maut. Insyaallah meninggalnya pun gampang dan husnul khotimah. Habis asar kalau bisa baca. Kalau enggak terserah dibagi waktunya. Tapi biasanya kalau enggak ditentukan waktu tu biasanya lupa. Makanya wirid-wirid kita tu tiap hari itu waktunya tentukan. Oh, saya baca ini di waktu ini, saya baca ini di waktu ini. Jadi setiap hari itu waktu-waktu kita tuh sudah kita tahu dah. Oh, jam sekian ini yang saya lakukan. Habis zuhur ini yang saya lakukan. Habis asar ini, begitu. Baca. Kemudian selawat itu selain tadi balasannya dapat 10 kebaikan, dosa 10 diampunkan, kemudian dia juga diangkat 10 derajat, kemudian dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak baca selawatnya kepadaku. Ini kita ni yang ada di Masjid Jannatul Naim ni. Nanti yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat siapa? Yang paling banyak di antara kita baca selawatnya. Alhamdulillah. Jadi yang paling banyak selawatnya, yang paling banyak yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Yang paling malas selawatnya, dia yang paling jauh. Itu Nabi Muhammad kasih kuncinya. Kalau ingin dekat dengan beliau, yang paling banyak selawatnya. Itu yang paling dekat. Makanya mulai besok, jangan besok dah, malam ini lah. Saya sarankan kalau bisa, kalau kata ulama, saya kata ulama, sehari itu jangan kurang baca selawat 300, jangan kurang. Kalau kita minimal jangan kurang 1000. Selawat yang pendek-pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sambil nonton TV baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sambil duduk-duduk minum kopi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Macam mana biar dapat 1000 tu? Habis subuh 200, habis zuhur 200, habis asar 200, habis maghrib. Kalau enggak, habis isya, habis duha 200 dapat tu 1000. Dulu kita biasa baca qasidah ya arhamar rahimin ya. Ya arhamar rahimin. Itu yang mengarang qasidah itu namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu beliau baca selawat setiap hari 25.000 kali. Wiridnya beliau setiap hari selawatnya 25.000. La ilaha illallah 25.000. Ya Allah 25.000. Jadi wiridnya tiap hari 75.000 tu beliau. Nah, kalau kita nak bisa seperti itu 25.000, 1,000 ya dah minimal. 1,000 lah coba. Sudah selawat. Dah 1,000 bisa, naikkan lagi sikit. 1,500, 2,000. Daripada kita diam-diam, daripada ngomongkan orang, daripada ribah, bagus kita selawat. Ya. Jadi selain tadi dapat diampunkan dosa, kemudian diangkat derajat, kemudian diberi 10 kebaikan, kemudian diberi rahmat Allah, kemudian juga paling dekat dengan Nabi. Orang kalau baca selawat itu dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala cucuran rahmat, kasih sayang dari Allah, sehingga keluarganya pun berkah. Banyak dapat berkah untuk dia dan keluarganya. Hidupnya tak galau, tenang, tentram jiwanya. Nah, ya, amalkan tu baca selawat. Jangan sampai tak baca. Kalau beb berat beb 1,000 beb, dalam minimal 300 lah. Kalau 300 pun tak ada, ambil kain kapan. Jadi apa? Baca, cicil. Nah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik, yalin qalbuk wa tudrik hajatak, rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu ingin hati kamu menjadi lembut dan kamu mendapatkan hajatmu, keinginanmu? Jadi kalau kamu ingin lembut hatimu dan mendapatkan hajat kamu, kata Nabi, Nabi kasih resepnya. Yang satu, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya.
wa at'imhu min ta'amik, kasih dia makanan dari makanan kamu. Artinya apa yang kamu makan tu kasihkan kepada dia. Yalin qalbuk, hati kamu akan jadi lembut kata Nabi, wa tudrik hajatak, dan kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi anak yatim itu disayang dan diusap kepalanya. Tapi anak yatim tu yang belum baligh, itu anak yatim namanya. Kalau udah baligh, sini banyak kalau udah baligh. Iya, sampai kata-kata anak yatim nih kalau yang udah baligh. Jadi yang anak yatim itu yang belum baligh. Ya, kalau udah baligh itu bukan anak yatim. Jadi kalau kita bantu orang, ada bantu anak-anak nih udah baligh, berarti kita bukan bantu atas nama anak yatim dia. Kita bantu atas nama dia du'afa, dhaif, orang kaum du'afa tidak mampu gitu. Bukan termasuk kasih anak yatim. Yang termasuk kasih anak yatim tu kalau dia belum baligh. Usap kepalanya, panggil anak yatim. Jadi selain disayangi, usap kepalanya kata Nabi. Jatuh sayangi dia. Dua, usap kepalanya. Jangan usap ya duit tak ada kasih. Panggil anak yatim usap kepala, duit tak ada. Usap tu kasih kan duit. Ya. Dan jangan enggak ngasih anak yatim duit itu tunggu tanggal 10 Muharram. Setahun sekali. Enggak. Makanya kalau dekat-dekat kita nih sini misalnya ada anak yatim, panggil, sayangi dia, kasih dia hadiah, usap kepalanya. Jadi pertama sayangi kata Nabi, kedua usap kepalanya, yang ketiga kasih dia makanan. Di makanan itu seperti yang kita makan. Kita makan sepedas, kasih dia sepedas. Nah, kita makan ayam, kasih dia ayam. Jangan kita makan ayam kasih dia tempe. Nah, apa yang kita makan tu kata Nabi, kasihkan dia makannya. Apalagi kalau sampai menanggung anak yatim tu. Kalau ada anak yatim kesian, diurus, dibiayakan sekolahnya, masukkan di pesantren sampai dia selesai, sampai dia kuliah, sampai dia berhasil sukses, sampai dia bermanfaat, apalagi sampai dia mengajar, sampai dia berdakwah, sampai dia jadi orang soleh-solehah. Waduh, itu amal jariah tu. Makanya kalau bisa seperti itu tu hebat tu. Cari anak-anak yatim, terutama keluarga-keluarga dulu cari. Anak yatim yang keluarga kita dulu cari. Kalau udah ada baru yang lain-lain anak yatim ambil. Jadi kita jadi bapak asuhnya. Dia panggil dia, ente memang tak ada bapak, maka anggaplah saya ini sebagai bapak ente. Tapi jangan bin saya, tak boleh. Ya, jangan binti saya, tak boleh. Cuma anggap sebagai bapak. Tapi kalau binti tak boleh, itu haram. Orang yang menasabkan dirinya kepada bukan orang tuanya itu terlaknat kata Nabi. Terkutuk, tak boleh. Sesayang-sayangnya bapak ibu kepada anak angkat, tak boleh sampai binti kepada dia, tak boleh itu. Itu terlaknat orang itu, terkutuk dia. Baik si bapaknya yang menasabkan kepada dirinya, atau kalau anak itu menasabkan dirinya kepada bapak angkatnya, itu terkutuk, tak boleh. Harus nasabkan bin kepada bapak kandungnya, binti kepada bapak kandungnya. Nah, suruh dia anggap sebagai orang tua aja. Jadi kita biayakan hidup dia. Nah, banyak tuh hamba-hamba Allah yang seperti itu banyak. Ya, dia ingin tabungan untuk akhirat. Jadi dia ambil anak-anak yatim, dia biayakan. Nah, makanya saya sarankan kalau mau membiayakan menanggung anak yatim itu, saya sarankan lebih bagus pertama-tamanya didik dulu dalam bidang agama. Misalnya ada anak yatim ni kecil, kita sekolahkan di SD nih. Nah, tamat SD masuk di pesantren. Minimal 6 tahun lah di pesantren, minimal. Biar dia bisa ngaji, bisa solat yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang baik. Nah, udah setelah 6 tahun misalnya mau dikuliahkan, kuliahkanlah. Atau kalau mau misal dikirim ke luar negeri, kirim ke Hadramaut, ke Yaman, ke mana, lanjutkan boleh. Atau kirim ke pondok di Jawa misalnya, tak apa-apa. Oh, tapi kalau memang pengen bapak angkat ini, kepengen dia ini dijadikan dokter misalnya, tak apa-apa, masukkan di pesantren dulu 6 tahun di pesantren kan banyak sekarang yang ada ijazah-ijazahnya, banyak ada persamaannya. Masukkan di pesantren, jadi dia ada ilmu agama. Nah, sehingga kalau tamat SMA dia mau masuk ke dokteran kah, dia mau masuk jadi insinyur kah, jadi ada basic ilmu agama, sehingga dia pandai ngaji, pandai solat, akhlaknya ada, dia tahu dia, karena ada basic pesantrennya, ada basic ilmu agama diajarkan.
Itu lebih baik kalau mau ngangkat anak tu, mau nanggung anak yatim tu seperti itu lebih baik. Cuman kalau ngangkat anak, saya ingatkan ya, hati-hati kalau ngangkat anak, hati-hati. Kalau saran saya, kalau ada anak yatim, lebih bagus jangan diangkat sebagai anak. Kalau mau, tanggung ya hidup dia, tanggung. Kita tanggung hidup dia. Dia tinggal sama keluarganya, kita yang nanggung hidupnya. Kita yang biayakan sekolahnya, kita biayakan pesantrennya, kita biayakan kuliahnya. Itu lebih bagus daripada kita angkat dia jadi anak, nanti repot sendiri. Repot banyak. Kalau udah besar nanti dia merasa kita udah bapaknya. Nanti dia mau bin kepada kita, binti kepada kita. Repot. Yang kedua, kalau dia perempuan sama kita tak ada mahram, nanti besar nak cium tangan tak bisa lagi. Kemudian dia buka kerudung haram, dia nyentuh batal wudu. Kalau dia laki-laki sama isteri kita tak mahram, sama anak-anak perempuan kita tak mahram. Dia bersentuhan batal wudu, haram. Dia ngelihat rambut isteri kita, rambut anak kita, aurat anak kita, isteri kita, haram. Itu repot. Kemudian kalau kita meninggal, dia tak boleh dapat harta waris tu, anak angkat tu tak boleh dapat harta warisan. Haram, berarti ngambil hak orang lain, tak boleh. Kecuali kalau sebelum meninggal bapak angkatnya memang ngasih dia jatah, itu tanah yang belah sana atau rumah itu buat kamu, itu tak apa-apa. Tapi kalau harta waris, haram, tak boleh. Kecuali kalau adik-beradik ahli waris itu sepakat untuk ngasih dia, boleh. Tapi bukan hak waris untuk dia, itu tak boleh. Makanya jangan angkat anak lah kalau bisa. Kalaupun memang pengen angkat anak, kalau memang kepengen sekali, di antara caranya, kalau pengen angkat anak laki-laki, cari keponaan istri. Sehingga kalau dia besar, dia mahram sama istri kita. Mahram. Tapi tidak mahram sama anak-anak perempuan kita. Kalau dia laki-laki udah besar, kan keponaan istri, mahram sama istri, tapi tidak mahram sama keponaan. Kecuali kalau dia nyusu sama istri kita jadi anak susuan, baru dia mahram sama anak-anak perempuan kita. Nah, kalau mau angkat anak perempuan, cari keponaan kita, keponaan laki-laki, keponaan suami. Kenapa kalau udah besar jadi mahram kita, kan keponaan. Cuman nanti kalau udah besar, dia mahram sama kita, tidak mahram sama anak laki-laki kita. Kecuali kalau dia nyusu sama istri kita. Nah, gitu. Itu harus tahu, biar nanti ketika anak itu udah besar, tidak dosa terus kita tiap hari di rumah tuh. Kan yang terjadi kan seperti itu. Nih maaf, saya ngelihat sendiri soalnya. Tiap hari bapak angkatnya ngantar dia pergi sekolah berboncengan berbelok. Ini anak angkat ni bukan mahram, dosa. Nanti sampai sekolah cium tangan, balik ke rumah cium tangan bapak angkatnya. Ini perempuan. Ini bukan mahram, dosa. Kita ni pahala belum tahu ada, dosa tiap hari jalan terus. Makanya hati-hati. Ingatkan kalau ada keluarga-keluarga kita yang punya anak angkat seperti itu, ingatkan tu. Tak boleh kalau dia buka aurat atau sebaliknya bapak emak angkat buka aurat, tak boleh cium tangan, tak boleh bersentuhan, tak boleh batal wudu, haram. Kemudian tak boleh binti, kalau meninggal tak boleh dapat harta waris. Nah, seperti itu harus dijelaskan. Karena banyak nih di lingkungan kita ni banyak orang-orang angkat anak tu banyak. Niatnya baik dulunya, cuman caranya harus tepat. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tabrani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, kata Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, Nabi Muhammad itu punya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya ngomongnya sedikit, artinya luas. Ini di antara hadis ini, yang mana omongannya sedikit, artinya luas. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, kata Nabi. Coba lihat, Nabi tidak mengatakan bertakwalah kamu di pasar, bertakwalah kamu di rumah, bertakwalah kamu di WC, bertakwalah kamu di kamar. Tidak. Nabi bilang bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, kata Nabi. Jadi luas maknanya. Artinya dimanapun kita harus takwa kepada Allah. Apa definisinya takwa? Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itu kan takwa. Kata Nabi dimanapun bertakwa, dan walaupun sendiri. Makanya
Orang itu bisa jadi minal muqarrabin, termasuk orang yang dekat kepada Allah, bukan dengan ibadah yang banyak. Saya ulangi, orang itu bisa jadi hamba yang dekat kepada Allah bukan dengan ibadah yang banyak, tapi dengan dia menjauhi maksiat. Orang kalau jaga dirinya dari maksiat, dialah orang yang akan menjadi orang-orang al-muqarrabin namanya, orang-orang yang didekatkan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, bukan orang yang banyak ketaatannya, tapi orang yang menjaga dirinya daripada maksiat. Makin dia jaga dirinya dari maksiat, makin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang cepat mengangkat derajat orang itu meninggalkan maksiat. Dan melakukan ketaatan itu jauh lebih mudah daripada meninggalkan maksiat. Makanya orang meninggalkan maksiat cepat naik derajatnya di sisi Allah SWT. Naik. Makanya Nabi pesan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iya, kalau kita depan orang mungkin kita takwa kepada Allah. Kalau kita lagi sendiri, apalagi zaman sekarang nih, zaman handphone, zaman canggih, lagi sendiri masih takut kepada Allah, takut untuk maksiat walaupun sendirian, maka orang seperti itu cepat naik derajatnya di sisi Allah SWT. Kenapa? Takut kepada Allah walaupun dalam keadaan sendirian. Anda kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Maaf, menutup kemaluan depan sama lubang dubur, kalau kita sekarang pakai celana dalam, itu hukumnya wajib dalam keadaan sendirian. Kita sendiri nih di kamar, tak boleh telanjang bulat, dosa. Kalau kita panas, minimal kita sendirian minimal pakai celana dalam, lubang depan, lubang belakang jangan buka. Itu minimal. Wajib ditutup kalau kita sendirian. Kecuali kalau ada hajat untuk dibuka. Apa contohnya? Buang air, ya kan, untuk bersih-bersih. Kalau ada hajatnya, kalau ada keperluan, tidak apa-apa, boleh dibuka. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak boleh dibuka, tuh dosa hukumnya. Nah, itu kan orang tak ada ngelihat tuh kalau kita di kamar kan, sendirian. Maaf, misalnya lagi bersihkan kamar mandi, ya, atau nyuci di kamar mandi, kan tidak ada orang ngelihat, kunci pintunya. Tapi kita masih takut kepada Allah, kita tutup, kita pakai celana dalam. Padahal tidak ada orang lihat tuh. Nah, itu yang seperti itu tuh, takut kepada Allah walaupun dalam keadaan sendirian, itu yang buat cepat dekatnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sendirian. Nah, kalau depan mahram kita yang 18, yang sering saya jelaskan dulu, mahram kita yang 18 itu. Kalau depan mahram antara pusar dan lutut, ya kan? Mahram kita yang 18 tuh antara pusar dan lutut, jangan buka. Jangan depan anak pakai celana pendek. Saya ingatkan nih bapak-bapak, ibu-ibu nih, hadirin hadirat, depan anak yang udah besar jangan pakai celana pendek, jangan pakai sarung di bawah pusar. Ibu-ibu ngiris bawang, daster diangkat sampai setengah pahanya, ya. Nah, jangan. Begitu juga anak nih, anak sebaliknya, anak yang sekolah, nah, jangan yang udah besar, jangan pakai celana pendek depan orang tua bapak ibunya, walaupun bapak ibu kandung, tak boleh tuh ngelihat antara pusar dan lutut, haram. Harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang takut kepada Allah aman di hidupnya. Saya kemarin malam Kamis, majelis di rumah tuh malam Kamis, ada yang tanya begini. Sama kayak gini. Kalau di rumah tuh majelis, kalau sini baca Yasin dulu. Kalau di rumah tuh kita baca Maulid, habis baca Maulid, nah, kita kajian ilmu baru tanya jawab. Ada yang tanya begini kemarin. Dia bilang, nanti kan di akhirat itu kan orang-orang kan lari dari saudara, lari dari ayah ibu, lari dari istri dan anaknya. Gimana lah tuh Beb solusinya katanya. Memang betul tuh, dalam surah Abasa, surah ketiga juz 30, Amma yatasaalun, An-Nazi'at, kemudian Abasa wa tawalla. Itu terakhir-terakhirnya ada firman Allah tuh. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Apa artinya? Pada hari kiamat nanti itu kata Allah, orang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan ayahnya,
lari dari istri dan anaknya. Jadi orang ketemu dengan saudara, ketemu dengan ibu, bapak, ketemu dengan istri, anak, lari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu orang takut mikirkan nasibnya masing-masing. Semuanya takut. Tapi tidak semua orang begitu. Tidak semua orang yang begitu, tidak. Ada orang-orang pilihan Allah. Siapa itu? Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ada dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati la ajma'u li 'abdi khaufan wala amnan, fa in huwa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Fa in huwa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Wa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Nah, apa kata Allah? Allah berfirman dalam hadis qudsinya, demi keagunganku, kata Allah. Allah bersumpah, demi keagunganku, aku tidak mengumpulkan pada seorang hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Maka jika hamba takut kepadaku di dunia, aku akan beri dia aman pada hari kiamat. Dan jika hambaku di dunia berani kepadaku, merasa aman, tidak takut, aku akan beri dia takut nanti pada hari kiamat, kata Allah. Jadi disimpulkan dari hadis qudsi ini, hadis qudsi itu firman Allah yang tak masuk dalam Al-Quran, disampaikan Nabi, namanya hadis qudsi, Al-Hadisul Qudsi. Nah, disimpulkan dari hadis ini bahwasanya siapakah orang-orang yang takut nanti di akhirat? Yang ketika bertemu dengan saudaranya takut, bertemu dengan orang tuanya takut, bertemu dengan istri anaknya takut. Siapa? Orang yang waktu di dunia berani kepada Allah. Di dunia dia berani melakukan yang diharamkan Allah. Di dunia dia berani meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, berani meninggalkan solat, berani tak puasa Ramadan, berani tak mengeluarkan zakat, berani meninggalkan yang wajib, berani durhaka kepada orang tua, berani buka aurat padahal wajib nutup aurat. Atau dia melanggar yang diharamkan Allah, berani mabuk, berani zina, berani melakukan yang haram Allah. Nah, kalau di dunia berani, orang-orang itulah yang nanti di akhirat itu akan takut kepada Allah. Dia ketemu saudaranya lari, ketemu orang tuanya lari, ketemu istri dan anaknya lari. Siapa itu? Orang yang di dunia tidak takut kepada Allah SWT. Tapi kalau dia takut kepada Allah di dunia, takut mau meninggalkan solat, takut mau meninggalkan puasa, takut tidak bayar zakat, takut ngambil harta orang lain, takut durhaka sama orang tua, takut buka aurat, takut bersalaman, bersentuhan dengan yang bukan mahram, takut pergi undangan, nak salaman, takut sama Allah. Dalam dirinya selalu takut kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini di akhirat aman. Di akhirat dia akan kumpul dengan saudaranya. Di akhirat dia akan kumpul dengan orang tuanya. Di akhirat dia akan kumpul dengan anak istrinya. Kenapa? Karena di dunia dia sudah takut, di akhirat tidak takut lagi, aman. Itu sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah berjanji, apalagi sampai bersumpah, tidak mungkin dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kalau kita di dunia takut kepada Allah, di akhirat kita aman dan kumpul dengan orang yang kita sayangi. Tapi kalau di dunia berani tidak takut, di akhirat naudzubillah dzalik siap-siap berpisah, takut, jauh daripada orang-orang yang kita sayangi. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu sabda Nabi Muhammad SAW, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan setelah kamu berbuat jelek, lakukanlah perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek kamu. Jadi misalnya kita khilaf nih, di jalan atau di rumah, ngelihat aurat orang, ngelihat aurat, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Habis itu, bagaimana itu biar dihapus tuh perbuatan jeleknya? Bagaimana biar dihapus? Nabi suruh lakukan perbuatan baik. Setelah itu, misalnya sholat duha, kita habis itu istighfar, zikir, sedekah ke, maka perbuatan baik itu kata Nabi akan menghapus perbuatan jelek yang dilakukan. Tapi jangan disengaja ya, melakukan perbuatan jelek, nanti saya lakukan perbuatan baik, kan dihapus. Itu ngolok-ngolok namanya. Misalnya kita khilaf, lupa, habis itu kita lakukan perbuatan baik, itu dapat menghapus perbuatan jelek itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik.
dengan perilaku yang baik, dengan tutur kata yang baik. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu. InsyaAllah mulai malam Sabtu depan, kemudian InsyaAllah mulai malam Sabtu depan, karena udah masuk bulan Sya'ban. InsyaAllah mulai malam Sabtu, mulai malam Sabtu depan, sebelum kita baca kitab ini, kita buka lagi kitab tentang puasa. Karena udah mau masuk puasa, kita ulang lagi dulu pelajaran kita tentang puasa tu. Kita buka lagi tentang puasa, yang berkaitan dengan puasa. Nanti sedikit sebelum selesai waktunya, kita baca kitab ini, satu hadis, dua hadis gitu. Tapi sebelumnya kita mulai dengan bab puasa dulu. Mulai malam Sabtu depan insyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia sampai akhirat. Allah alam bisawab. Kita dengarkan azan dulu.